Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ الأسوري شمسور والشيخ عبد العزيز مشهور والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وشارحه وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. وهنا halaman 229 nunabbihul muslimina limas'alatin wa hiya annana la natawalla al-kuffara wa la narda bima hum alayhi min al-inhirafati fala nusharikuhum fi a'yadihim wa la nuhanni'uhum biha wa kadza la nastawridu 'adatihim ila mujtama'atina. Wahuna dan di sini nunabbihul muslimina. Munabbihu kami peringatkan kepada al-muslimina, umat Islam di mas'alatin terhadap sebuah masalah. Wahya masalah itu adalah annana la natawalla bahwa kita tidak mendukung. Ya, natawalla artinya adalah nansur wa nu'ayyid, ya. Nansur wa nu'ayyid. Wahya annana la natawalla al-kuffar. Kita tidak mendukung orang-orang kafir. Kita tidak memberikan persetujuan kepada orang-orang kafir. Wala narda. Dan kita tidak ridha bima hum alaihi. Dengan apa yang mereka ada di atasnya. Minal inhirafati. Dari penyelewengan-penyelewengan. Ya, kalau mau diartikan enak gitu ya. Ma di sini langsung diganti inhirafat. Minal inhirafat. Ini menerangkan mengenai ma wala narda bima. Kita tidak ridha dengan penyelewengan-penyelewengan yang mereka lakukan. Fala nusyarikuhum
Fala nusyarikuhum, maka kita tidak ikut bersama mereka. Fala nusyarikuhum, maka kita tidak ikut serta bersama mereka. Kita tidak menggabungkan diri dengan mereka, kita tidak bergabung dengan mereka fi a'yadihim, dalam hari-hari raya mereka. Wala nuhanni'uhum, dan kita tidak memberikan ucapan selamat kepada mereka biha, dengan datangnya hari-hari raya mereka. Wakadha, dan begitu juga la nastauridu, kita tidak mengimpor adatihim, tradisi-tradisi mereka, ila mujtama'atina, ke masyarakat kita. Ya, sebagaimana dalam beberapa pertemuan yang lalu, atau mungkin di luar forum kajian kitab ini ya, kita memang tidak boleh ini kita sedang membahas tentang apa? Wa man kanat lahu farhatun hannaitahu biha. Mungkin yang baru bergabung. Wa man kanat lahu farhatun hannaitahu biha. Tentang anjuran untuk mengucapkan selamat. Ya, anjuran untuk mengucapkan selamat pada momen-momen tertentu kepada orang-orang tertentu. Ya, ini nasihat dan wasiat dari Al-Imam Abu Hanifah. Pada bagian-bagian sebelumnya, pada dua pertemuan sebelumnya, atau dua pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memberikan teladan kepada kita untuk mengucapkan selamat, menyampaikan ucapan selamat dan mengucapkan doa barokah ya kepada orang-orang tertentu di momen-momen tertentu dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Nah, di akhir bagian dari nasihat Al-Imam Abi Hanifah, pengarang kitab ini memberikan peringatan kepada kita bahwa kita tidak boleh memberikan ucapan selamat, menyampaikan ucapan selamat kepada orang-orang kafir pada hari-hari raya mereka. Wal tahris akhi an tatajannaba anta. Wal tahris, dan hendaklah engkau selalu berupaya. Akhi, wahai saudaraku, an tatajannaba, untuk menjauhi anta engkau, wa ahluka dan keluargamu, wa auladuka dan anak-anakmu, adatil kuffari, tradisi-tradisi orang-orang kafir. Ya, peringatan tahun baru Masehi itu tradisi mereka itu ya. Wahmi nafsaka wa ahlaka minha, dan jagalah dirimu, wa ahlaka dan keluargamu, minha, dari tradisi-tradisi orang-orang kafir itu. Wallahu muttali'un alaina, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kita, Maha memperhatikan kita, selalu mengawasi kita, fi jami'i ahwalina, dalam semua keadaan kita, wa babus syarri kabir, dan pintu keburukan itu sangatlah luas, dan pintu keburukan itu sangatlah besar. Makanya jangan coba-coba untuk masuk di dalamnya. Kalau tidak, kita akan celaka. Kalau tidak, keluarga kita akan celaka, anak-anak kita akan celaka. Kita jauhi tradisi-tradisi mereka, ya, sehingga kita bisa melindungi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari kerusakan, dari keburukan. Qala Allah Ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Engkau wahai Muhammad, la tajidu, engkau wahai Muhammad tidak mendapati qauman, sekelompok kaum, yu'minuna, yang benar-benar beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Tidak menemukan mereka melakukan apa? Yuwadduna, berkasih sayang. Man haddallaha, berkasih sayang terhadap orang-orang yang menentang Allah wa rasulahu, dan utusan Allah.
walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah ayah-ayah mereka. Ya, meskipun man haddallaha wa rasulahu itu adalah ayah-ayah mereka, ayah-ayah qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au asyiratahum, atau keluarga mereka. Ya, ayat ini berkaitan dengan apa yang pernah terjadi pada perang Badar dan beberapa perang selanjutnya, di mana saling berhadapan antara orang-orang yang telah masuk Islam, yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan keluarga mereka yang masih kafir dan berada di pihak musuh. Sebagian dari mereka adalah ayah-ayah para sahabat Nabi, anak-anak para sahabat Nabi, saudara-saudara mereka. Sebagian dari mereka juga adalah masih ada hubungan kekerabatan dengan para sahabat Nabi, tetapi hal itu tidak menghalangi para sahabat Nabi yang ketika itu berperang fi sabilillah di pihak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memusuhi mereka, karena memang mereka tidak layak untuk diberi kasih sayang karena mereka masih kafir. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka yaitu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, kataba fi qulubihimul iman, adalah orang-orang yang Allah tanamkan pada hati-hati mereka keimanan, wa ayyadahum, dan Allah dukung mereka, Allah kuatkan mereka, biruhim minhu, biruhin ay binasrin minhu, dengan pertolongan dari Allah. Wa idkhiluhum, dan Allah memasukkan mereka jannatin, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka adalah golongan Allah. Ada inna hizballahi humul muflihun, ingatlah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rawahu Abu Dawud fi As-Sunan. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong kaum itu. Jadi, faman tashabbaha bil kuffari. Oleh karena itu, faman tashabbaha bil kuffari, maka barang siapa yang menyerupai orang-orang kafir, bima huwa kufrun, dengan sesuatu yang hukumnya kufur, min aqwalihim, dari ucapan-ucapan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka, fahuwa, maka dia kafirun, hukumnya adalah kafir. Barang siapa yang menyerupai orang-orang kafir dengan sesuatu yang hukumnya kufur, baik itu berupa ucapan atau berupa perbuatan, maka dia kafir. Wa man tashabbaha bihim bima huwa dunal kufri fahuwa 'asimun athimun. Dan barang siapa yang menyerupai orang-orang kafir dengan sesuatu yang di bawah hukum kekufuran, maka dia bermaksiat, maka dia berdosa. Fahuwa 'asin, maka dia adalah pelaku kemaksiatan, athimun, pelaku dosa. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wa man kanat lahu musibatun 'azzaitahu 'anha. الشرح ليعلم أن مواساة المصابين والتخفيف عن المنكوبين من صنائع المعروف التي يحبها الله تعالى. ومن كانت له مصيبة, dan barang siapa, kata beliau, kata Imam Abu Hanifah, dan barang siapa yang ditimpa musibah, azzaitahu anha, maka engkau menghiburnya, maka engkau hendaklah menghiburnya, ya. Liya'lam, hendaklah diketahui, anna muwasatal musabina, bahwa menghibur orang-orang yang terkena musibah, wa takhfifa 'anil mankubina, dan meringankan beban orang-orang yang ditimpa
musibah sama artinya mangkubin, ay al-musabin min sana'i'il ma'rufi, min sana'i'il ma'rufi adalah termasuk tindakan kebaikan, adalah termasuk perbuatan baik. Allati yuhibbuhallahu ta'ala, yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Fa indal insana, maka sesungguhnya manusia, idza sami'a an akhihi, ketika dia mendengar dari tentang saudaranya, annahu bahwa bahwa saudaranya itu usiba bi musibatin, terkena musibah fi nafsihi, pada dirinya, au ahlihi, atau pada keluarganya, au waladihi, atau pada anaknya, falyataqarrab minhu, maka hendaklah dia mendekat kepadanya, pada saudaranya itu, saudara sesama Islam, wal yudzakkiruhu bihusnit thawab, dan hendaklah ia mengingatkan kepadanya bihusnit thawabi, dengan bagusnya pahala, wa husnil aqibati indallahi wal ma'ab. Al ma'ab itu artinya al aqibah. Wa husnil aqibati indallahi wal ma'ab, dan mengingatkan kepadanya tentang eh, bagusnya apa? eh, bagusnya kehidupan akhirat, ya. Indallahi ta'ala, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud ini adalah bahwa apabila kita mendengar saudara kita ditimpa musibah, baik itu musibah yang mengenai dirinya, atau musibah itu mengenai hartanya, atau musibah itu mengenai keluarganya, atau musibah itu mengenai anaknya, maka hendaklah kita mendekat kepadanya, maka hendaklah kita kunjungi dia, dan kita ingatkan bahwa di balik musibah itu Allah Subhanahu wa taala menyimpan untuknya pahala yang besar jika dia hadapi musibah itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh keridhaan. Tidak protes kepada Allah, dia sabar menghadapi musibah itu. Sabar menghadapi musibah artinya adalah musibah itu tidak menjerumuskannya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dan musibah itu tetap menjadikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sabar di dalam menghadapi musibah. Orang yang ditimpa musibah, kemudian dengan sebab musibah itu dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat, itu artinya dia tidak sabar di dalam menghadapi musibah. Nah, kita ingatkan dia, orang yang ditimpa musibah itu dia secara teori tahu, tetapi dalam kegalauan yang luar biasa, dalam kerisauan hati yang luar biasa, maka perlu ada orang yang mengingatkan kepadanya betapa orang itu apabila ditimpa musibah, maka di balik musibah itu tersimpan pahala yang besar jika dihadapi dengan penuh kesabaran. Bahkan jika dosa orang itu sudah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya dosa sama sekali, maka musibah yang menimpanya akan mengangkat derajatnya. La'alla dzalika yakunu sababan fi sabrihi wa sulwanihi wa 'idhami ajrihi 'inda rabbih. La'alla dzalika, barangkali hal itu, yakunu sababan, atau semoga hal itu menjadi sebab fi sabrihi, pada kesabarannya, ya. Kalau kita mendekat kepadanya, kemudian kita ingatkan dia, kita hibur dia, kita ucapkan kepadanya kata-kata yang berisi dorongan semangat untuk terus bersabar, maka mudah-mudahan itu menjadi sebab yang mengantarkannya pada perilaku sabar, wasulwanihi, dan terhibur hatinya, ya, sulwan, wa idhami ajrihi, dan besarnya pahalanya, inda rabbih, menurut Allah Subhanahu wa taala. Fatathbitul qulubi 'indal kurubati wal masaibi min sana'i'il ma'rufi. Fatathbitul qulubi, maka menguatkan hati, 'indal kurubati, ketika menguatkan hati, kita kuatkan hatinya, kita kuatkan hati orang yang ditimpa musibah itu, ya, dengan itu, ya, fatathbitul qulubi, maka menguatkan hati, mengokohkan hati, 'indal kurubati, ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa permasalahan-permasalahan sulit, wal masaibi, dan berbagai musibah, min sana'i'il ma'rufi. Hal itu semuanya adalah termasuk
kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi jangan dikira pahala itu hanya sholat ya. Pahala itu hanya kita dapatkan melalui puasa, sholat malam. Tetapi hal-hal yang tadi kami sebutkan ini juga menjadi ladang pahala bagi kita. Ladang pahala yang besar bagi kita. Menguatkan hatinya. Ketika orang ditimpa musibah, hatinya risau, galau, sangat sedih. Kemudian kita kokohkan hatinya, kita kuatkan hatinya, kita hibur, kita beri dorongan semangat. Kemudian kita ingatkan bahwa kesabaran di dalam menghadapi musibah itu pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ucapan-ucapan kita, dorongan-dorongan semangat dari kita, lalu dia bisa bersabar menghadapi musibah eh, yang dia alami, maka kita juga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fal muslimu yahtaju min akhihi. Fal muslimu maka seorang muslim yahtaju membutuhkan min akhihi dari saudaranya. Idza nazzalat bihi dha'iqatun apabila menimpa kepadanya, idza nazzalat apabila menimpa, apabila turun, menimpa ya. Yang dimaksud di sini adalah menimpa bihi kepadanya dha'iqatun, sebuah kesulitan, sebuah musibah, sebuah kemalangan. An yuwasiyahu, butuh apa? Butuh untuk di an yuwasiyahu wa yusalliyahu, butuh untuk dihibur ya. Butuh untuk dihibur oleh saudaranya itu. Wa yahtaju min akhihi wa yahtaju min akhihi, dan juga membutuhkan kepada saudaranya idza nazzala bihi hammun wa ghammun an yuthabbitahu, membutuhkan kepada saudaranya itu apabila mengalami kesusahan untuk dikuatkan hatinya. Fa inna ba'dal qulubi, karena sesungguhnya sebagian hati idza nazzalat bihal masaibu, apabila ditimpa musibah, zalat, mungkin ini ya, kurang lam. Zalat ya, bukan apa itu? Zalat itu ya. Zalat goncang. Fa inna ba'dal qulubi, maka sesungguhnya sebagian hati idza nazzalat bihal masaibu, apabila tertimpa berbagai musibah, tazalzalat, maka ia bergoncang, illa an yuthabbitaha Allahu azza wa jalla, kecuali apabila dikokohkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa al-'abdu, maka apabila seorang hamba datang, wa dzakkara akhahu, dan mengingatkan saudaranya, bima 'indallahi minal ajri, mengingatkan saudaranya mengenai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bima 'indallahi ta'ala minal ajri wath thawab, mengingatkan kepada saudaranya itu mengenai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kana dzalika min 'azimil ma'ruf, maka hal itu termasuk perbuatan baik yang besar pahalanya. Maka itu termasuk perbuatan baik yang besar pahalanya. Seperti yang kami sampaikan tadi, mengingatkan orang yang ditimpa musibah, ya, dia sedang panik, butuh orang yang mengingatkan kepadanya. Dia sudah, walaupun dia sudah pernah belajar, walaupun dia seorang kiai sekalipun, kalau dia ditimpa musibah, hatinya goncang, pikirannya kalut, dia dalam keadaan risau, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, ditimpa kesulitan, butuh orang yang menghiburnya, butuh orang yang mengingatkannya bahwa apa yang menimpanya itu bisa menjadi ladang pahala bagi dia jika dia hadapi dengan penuh kesabaran. Jadi tetap kita sampaikan kepadanya, yang sabar ya, yang sabar. Ini adalah ujian dari Allah. Ini akan melebur dosa Anda, ini akan mengangkat derajat Anda. Itu perlu ya, seorang muslim yang ditimpa musibah membutuhkan itu dari kita. Dan apabila itu kita lakukan, kita yang tidak ditimpa musibah, kita lakukan hal-hal semacam yang kami sampaikan tadi, lalu itu menjadi sebab tenangnya hati dia, menjadi sebab sabarnya dia menghadapi musibah, maka kita juga mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf saya kurang sehat ya. Mohon doa agar segera sehat seperti sedia kala. Mudah-mudahan ini
harus hati-hati, waspada. Ya, virus corona ini antara percaya dengan tidak, entah itu virus buatan, kemudian sengaja dibuat untuk membuat vaksin sehingga eh, mendapatkan keuntungan yang besar, ataukah itu alami. Terlepas dari itu, ya terlepas dari itu, virus itu memang ada, ya, dan menghinggapi banyak orang, menimpa banyak orang. Jadi kita waspada, ini katanya gelombang ketiga. Orang-orang di kampung saya sudah mulai pertumbangan, ya, mulai berguguran banyak sekali. Ini tetangga kanan kiri hampir semuanya merasakan gejala-gejala Omikron itu seperti yang diberitakan di internet, batuk, pilek, tenggorokan gatal, ya, batuk, pilek, panas, kedinginan, badan terasa letih. Nah, ini kata dokter adalah gejala-gejala Omikron. Mudah-mudahan varian baru ini, ya, Omikron, virus corona varian baru, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari segala musibah. Mudah-mudahan dengan barokah amal soleh yang kita lakukan pada siang hari ini yang berupa ngaji ilmu agama, kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sehat walafiat, sehingga nanti masuk bulan Ramadan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat lahir batin, rezeki yang melimpah, dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari segala musibah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dan berbagai kebaikan di bulan Ramadan dengan optimal, dengan maksimal, dan mudah-mudahan kelak keluar dari bulan Ramadan kita digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.